Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pemirsa Jogokarian TV yang soleh dan solihah? Baik, alhamdulillah. Sehat juga ya. Ya, kemarin Kak Yafid mengajak kalian untuk menghafal doa agar kita selamat dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mengandung bahaya. Masih ingat ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kembali lanjutan kisah Nabi Isa alaihi salam. Nah, buat kalian semua, sebelumnya Kak Yafid mau tanya ini, masih semangat puasa kan? Ya kan? Alhamdulillah. Ya, kita harus semangat berpuasa karena puasa itu akan menjadikan kita apa? Berhasil. Jangan kalah dengan ayam. Ayam saja itu berpuasa loh. Masa sih Kak Yafid ayam berpuasa? Jangan salah adik-adik. Ayam juga berpuasa. Kapan itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang punya ayam? Piara ayam? Ada? Oh, iya ada. Nah, ayam itu juga berpuasa. Dia berpuasa ketika dia mengerami apa? Telurnya. Kalau tidak berpuasa ketika mengerami telur, maka ayam itu tidak akan berhasil menetaskan anak ayam. Nah, kalau kemarin Kak Yafid membuat boneka bayi dari sarung, sekarang kalian coba mana sarungnya? Kita bikin ayam yuk. Nih, kayak gini. Kita lipat seperti ini. Lalu kita, ya. Jadi ayam. Tuh. Mana ekornya? Coba mana ekornya? Mana ekornya? Ini ekornya. Panjang sekali. Di kepalanya ya. Di kepalanya. Adik-adik, ayam juga berpuasa untuk mengerami telurnya. Iya enggak? Tapi ini ayam jago. Kalau ayam jago suaranya kita perlukan untuk bangun sahur. Enggak ya. Kalau kita bangunnya pas ayam berkokok, mungkin kita terlambat. Iya enggak? Hai ayam jago. Loh. Adik-adik, kok ayam jagonya lompat? Kamu kenapa melompat ayam jago? Soalnya aku malu sama adik-adik Jogokarian. Mereka berpuasa kayak istriku. Oh, jadi ayam jago tidak berpuasa. Yang berpuasa ayam betina, karena yang mengerami telur bukan ayam jago. Lompat lagi. Aduh, ayam jagonya melompat lagi adik-adik. Ya sudah kalau gitu ayam jago kamu main aja sana ya. Kak Yafid mau cerita ya. Oke. Nah, ayam jagonya kembali jadi sarung. Nah, adik-adik, kalian bisa mengambil sarung, bisa belajar membuat macam-macam dari sarung. Nah, untuk kalian semua anak-anak solih, Kak Yafid akan kembali melanjutkan kisah Nabi Isa yang kemarin sampai dengan beliau dikejar-kejar oleh pasukan Romawi dan kaum Yahudi yang tidak percaya bahwa beliau adalah seorang nabi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Nabi Isa? Nah, beliau kemudian bersembunyi. Tidak sendiri, tetapi Nabi Isa ditemani oleh sekitar 12, tepatnya 12 pengikutnya yang setia. Pengikut Nabi Isa yang setia itu disebut dengan Hawariyun. Disebut dengan, Hawariyun. Nah, ketika tentara Romawi itu kemudian sampailah menemukan keberadaan Nabi Isa dan murid-muridnya yang 12, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Isa?
Beliau kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, siapa yang mau menjadi kawan tinggalku di surga?" Semua murid-murid Hawariyun yang jumlahnya 12 ingin menjadi penghuni surga, tinggal bersama Isa alaihissalam, Nabi yang tercinta. Syaratnya adalah di antara Hawariyun itu siapa yang mau diserupakan wajahnya dengan Isa alaihissalam. Karena siapa yang nanti bersedia wajahnya diserupakan dengan Isa alaihissalam, maka dia akan mendapatkan syahid. Karena pasti tentara Romawi yang bersenjata itu akan membunuhnya. Lalu semuanya berebut untuk ingin menjadi diserupakan dengan putra Maryam atau Nabi Isa alaihissalam. Tetapi qadarullah hanya satu yang kemudian terpilih, yang kemudian ketika tentara Romawi itu datang, mereka bingung. Kok bisa? Lihat itu kok semuanya mirip Isa. Bingung. Isa itu sebutannya yang mana? Ya, aku juga bingung Isa yang mana ya. Adik-adik, tentara Romawi sendiri bingung, ragu. Yang mana sih yang namanya Isa alaihissalam? Karena mirip-mirip, dimirip-miripkan oleh Allah. Maka dipilihlah salah satu di antara ke-12 pengikut Isa alaihissalam atau Hawariyun itu untuk kemudian dibunuh. Lalu kemana Nabi Isa yang asli? Ada lubang angin di tempat persembunyian. Diangkatlah Nabi Isa. Langsung ke langit. Diangkat ke langit. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh. Yang dibunuh adalah salah seorang dari 12 Hawariyun yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, adik-adikku, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, dakwah dilanjutkan oleh Hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Waktu berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan abad demi abad. Sejak dahulu, orang-orang yang tidak percaya kepada kenabian Isa alaihissalam ternyata masih bertahan sampai sekarang, disebut dengan kaum Yahudi. Mereka tidak percaya Isa adalah nabi. Tetapi ada juga satu kaum disebut dengan kaum Nasrani yang sejak dulu dia setia dengan Isa alaihissalam, tetapi kemudian berlebihan dalam beribadah sampailah kemudian menuhankan Isa alaihissalam. Karena mukjizat-mukjizatnya, kaum Nasrani ini sejak dahulu menuhankan Nabi Isa. Kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak, adik-adik? Luar biasa tidak baik. Bahkan langit, gunung, bumi itu seperti marah. Ya, seandainya bukan karena rahmat Allah, maka hancur dunia ini. Langit terbelah, bumi berguncang, gunung hancur karena marah dengan ungkapan bahwa Isa adalah Tuhan. Adik-adik, jadi banjir, gempa, dan lain sebagainya tidak selalu karena ada pergeseran lempeng bumi atau kita buang sampah sembarangan. Bisa jadi karena alam marah terhadap umat manusia yang terlalu durhaka. Ya, kembali ke kisah Nabi Isa tadi. Nabi Isa diangkat ke langit. Berarti belum meninggal ya? Belum, adik-adik. Belum. Pada suatu hari nanti di hari akhir akan turun lagi Isa alaihissalam dengan membawa misi yang mulia, yaitu apa, adik-adik?
mengislamkan umat manusia. Ya, kaum Yahudi meyakini bahwa akan turun di akhir zaman namanya Juru Selamat. Dia adalah keturunan Daud alaihissalam. Dia adalah manusia. Kaum Nasrani juga meyakini bahwa akan turun Juru Selamat dan dia adalah Isa alaihissalam. Dan kita orang Islam meyakini Isa akan turun tetapi untuk membenarkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Juru Selamat yang ditunggu-tunggu kaum Yahudi itu adalah apa? Mata satu. Ini mata satu tuh bukannya matanya dua lalu ada mata di kening, bukan, tetapi mata satu itu Dajjal adalah manusia yang matanya satu, mata sebelah kiri, yang kanan tidak berfungsi. Nah, Dajjal inilah yang kemudian ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi dan dia akan membunuh siapapun yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, persis seperti Fir'aun. Kejam sekali, siapa yang nggak percaya bahkan akan dibelah oleh Dajjal. Dibelah jadi dua. Cering! Mati orang. Saat itu dunia mencekam ketakutan. Semua orang takut. Ya, tetapi kemudian Dajjal akhirnya mati di tangan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan diturunkan dari langit di atas menara Damaskus yang berwarna putih. Di sana beliau akan menjadi imam bagi kaum muslimin, lalu akan mengejar Dajjal. Mengejar Dajjal kemanapun pergi, Dajjal tidak akan bebas. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat akan dikejar sampailah Nabi Isa bertemu dengan Dajjal bertatapan muka di pintu Lot. Saat itu Dajjal, dia seperti garam di lautan, meleleh badannya. Kok bisa sih Kak Yafid? Karena itu adalah mukjizat Nabi Isa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum habis badannya meleleh, Dajjal ditusuk oleh tombak Nabi Isa. Zup! Nah, adik-adik, Dajjal mati di tangan Isa alaihissalam. Nah, Isa alaihissalam tidak hanya membunuh Dajjal, tetapi beliau juga mencari apa? Apa ini? Salib. Semua salib-salib yang ada di dunia akan dihancurkan. Lalu suara apa itu? Bukan kucing. Suara apa? Angkat tangan. Ada yang tahu nggak ini? Binatang yang hidungnya pesek. Terus bunyinya gini. Warnanya merah muda. Gendut. Betul sekali. Babi. Akan dibunuh. Babi-babi itu dihancurkan salib-salib dimanapun berada. Dan Nabi Isa akan hidup selama 40 tahun setelah itu. Tetapi adik-adik, kedamaian ketika Nabi Isa memimpin kaum muslimin akan mendapatkan ujian. Akan datang satu kaum, tidak cuma satu orang, tapi satu kaum, banyak banget. Banyak banget. Satu kaum, bahkan satu bangsa yang mereka turun dari gunung-gunung. Turun dari mana-mana. Mereka berbadan besar, kepalanya lebar seperti perisai. Dan mereka membuat kerusakan lebih luar biasa, jahat daripada Dajjal. Makhluk apakah itu adik-adik? Angkat tangan siapa yang tahu? Ya'juj Ma'juj. Mereka jumlahnya banyak, mereka menghancurkan segala sesuatu yang mereka lalui dan mereka membuat Nabi Isa serta pengikut-pengikutnya pada waktu itu, waktu nanti di akhir zaman bersembunyi sampailah ke
Gua Sur. Gua Sur itu ada di Gunung Tursina. Ya. Jadi bersembunyi di sana Nabi Isa alaihissalam sambil berdoa. Nabi Isa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia diselamatkan dari Ya'juj dan Ma'juj. Dikabulkan enggak? Dikabulkan adik-adik. Ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala kecil untuk menghancurkan apa yang Dia kehendaki. Ya'juj Ma'juj dihancurkan hanya dengan makhluk sejenis ulat yang biasa di hidungnya onta. Ya. Datang ulat-ulat itu menyerang seperti wabah, menyerang Ya'juj Ma'juj sampai mereka kemudian mati bergelimpangan. Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya banyak itu mati satu persatu bergelimpangan. Mati adik-adik, habis. Karena mereka saking banyak dan besar-besar sehingga bumi bau. Lalu diturunkan oleh Allah burung-burung yang membawa bangkai Ya'juj Ma'juj. Terakhir diturunkan hujan. Jeder. Sehingga bumi ini bersih dari bangkai Ya'juj Ma'juj dan bersih dari bau bangkai. Saat itulah Nabi Isa kemudian mengakhiri masa kepemimpinannya di dunia dengan damai. Ya, alhamdulillah kita belajar bahwa Allah kecil sekali ketika menghendaki segala sesuatu. Bagi manusia sesuatu itu mungkin berat, sulit, tetapi bagi Allah kecil, mudah sekali. Maka jika adik-adik kita semua merasa berat mengerjakan sesuatu, minta tolong kepada Allah, berdoa. Semua nabi, mereka adalah orang-orang yang soleh dan hebat dan pintar dan baik, tetapi tidak pernah lupa berdoa. Ya, Nabi Zakaria pengen punya putra, dia berdoa. Ya, Nabi Isa, dia ingin membersihkan dunia, menyelamatkan dari Ya'juj Ma'juj, dia berdoa. Semuanya berdoa. Maka adik-adik jangan lupa di bulan puasa ini, di bulan Ramadan penghujung ini, adik-adik banyak-banyak berdoa. Pengen doa apa? Bapak Ibu naik haji. Pengen doa apa lagi? Pengen? Wah, macam-macam, ditulis. Lalu berdoalah yang banyak pada jam-jam yang makbul. Seperti berbuka puasa, seperti saat sepertiga malam terakhir. Nah, terima kasih adik-adikku. Semoga kisah Nabi Isa membawa kita semua pada ketakwaan yang lebih baik. Insya Allah jumpa lagi dengan Kak Yafi di lain waktu dengan kisah yang lebih menarik lagi tentang orang-orang hebat, tentang Nabi dan pahlawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan.